Suatu hari, Anda merasakan sedikit pusing setelah bangun tidur. Beberapa minggu kemudian, telinga berdengung dan jantung berdebar lebih kencang dari biasanya. Dan sebelum Anda sadar, kepala terasa seperti mau pecah setiap pagi, dan Anda bahkan takut berdiri terlalu cepat. Ini bukan pusing biasa. Ini tanda pembuluh darah Anda sudah seperti pipa air tua yang tersumbat lumpur. Tekanan terus meningkat, dan jika tidak ditangani, nyawa Anda dalam bahaya. Tapi ada solusinya. Hanya butuh 2 menit setiap hari, tanpa obat kimia yang mahal. Saya Dr. Arjuna Wiratmaja, ahli kardiologi dengan pengalaman klinis lebih dari 40 tahun. Hari ini saya akan ungkap rahasia sederhana yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Jika informasi ini berguna, tolong tekan tombol suka sekarang. Sekarang mari bicara jujur. Berapa banyak dari Anda yang sudah minum obat tekanan darah setiap hari? Berapa banyak yang mengeluarkan jutaan rupiah setiap bulan hanya untuk membeli obat? Dan yang lebih penting, berapa banyak yang merasa obat itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah? Saya paham betul apa yang Bapak Ibu rasakan. Banyak pasien saya juga mengalami hal yang sama. Mereka minum obat setiap hari, tapi tekanan darah tetap naik turun. Pusing masih datang, dan risiko stroke tetap mengintai. Ini bukan salah Anda. Ini kesalahan sistem yang membuat kita bergantung pada obat kimia. Padahal, tubuh punya kemampuan alami untuk menyembuhkan diri. Tapi pertama, satu pertanyaan penting. Apakah Anda tahu penyebab sebenarnya tekanan darah tinggi? Kebanyakan orang berpikir karena terlalu banyak garam, atau keturunan, atau usia tua. Tapi itu hanya sebagian kecil dari cerita sebenarnya. Menurut penelitian terbaru, penyebab utama adalah pembuluh darah yang kaku dan tegang. Bayangkan pipa air di rumah Anda. Ketika pipa lentur, air mengalir lancar tanpa tekanan berlebih. Tapi ketika pipa kaku dan tersumbat kerak, tekanan meningkat tajam. Itulah yang terjadi di dalam tubuh Anda. Jantung Anda seperti mesin pompa diesel yang harus bekerja lebih keras. Semakin keras jantung bekerja, semakin tinggi tekanan darah. Sekarang inilah bagian paling penting. Sebentar lagi, Anda akan mengerti mengapa teknik 2 menit ini bisa mengubah segalanya. Seorang bapak berusia 72 tahun dari Yogyakarta datang ke klinik saya 3 tahun lalu. Namanya Pak Budi. Beliau sudah minum obat tekanan darah selama 15 tahun. Tapi tekanan darahnya tetap tinggi. 160/95. Pak Budi sering pusing, mata berkunang-kunang, jantung berdebar. Beliau takut terkena stroke, seperti kakaknya yang lumpuh sebelah badan. Saya tidak langsung menambah dosis obat. Saya justru mengajarkan teknik sederhana yang akan saya bagikan hari ini. Hanya butuh 2 menit setiap pagi dan malam. Dalam 3 minggu, tekanan darah Pak Budi turun menjadi 130/80. Dalam 2 bulan, stabil di 120/75. Pusing hilang. Jantung tidak berdebar lagi. Dan beliau bisa mengurangi dosis obat secara bertahap. Hari ini, 3 tahun kemudian, Pak Budi masih sehat, masih aktif, bahkan bisa naik sepeda mengelilingi kampung setiap pagi. Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ribuan pasien saya telah membuktikan teknik ini benar-benar bekerja. Jadi, apa sebenarnya teknik ini? Teknik ini disebut pernapasan diafragma terkontrol. Tapi jangan khawatir tentang nama ilmiahnya. Yang penting, cara melakukannya dengan benar. Ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa pernapasan dalam melibatkan diafragma dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf ini menenangkan tubuh, menurunkan hormon stres, dan melebarkan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah melebar, tekanan darah otomatis turun. Ini baru permulaan. Sekarang saya jelaskan, langkah demi langkah. Pertama, duduk nyaman di kursi. Punggung tegak, tapi tidak tegang. Letakkan satu tangan di dada, satu tangan
di perut tepat di bawah tulang rusuk. Kedua, tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik. Rasakan perut mengembang seperti balon diisi udara. Dada tidak boleh naik terlalu banyak. Fokus pada perut yang mengembang. Ketiga, tahan napas selama 2 detik. Keempat, hembuskan napas perlahan melalui mulut selama 6 detik. Rasakan perut mengempis. Bayangkan semua ketegangan, semua stres keluar bersama napas. Ulangi siklus ini selama 2 menit. Itu saja. Hanya 2 menit setiap pagi setelah bangun tidur dan 2 menit setiap malam sebelum tidur. Dalam praktik klinis saya selama 40 tahun, saya sudah melihat bagaimana teknik sederhana ini mengubah hidup ribuan pasien. Tapi tunggu dulu. Jangan lengah dulu. Ada kesalahan fatal yang dilakukan kebanyakan orang. Kesalahan pertama adalah bernapas terlalu cepat. Banyak orang terburu-buru. Kunci teknik ini adalah napas lambat, terkontrol, dan dalam. Kesalahan kedua adalah mengangkat bahu atau dada saat menarik napas. Ini berarti Anda bernapas dengan dada, bukan diafragma. Pernapasan dada tidak akan menurunkan tekanan darah. Kesalahan ketiga adalah tidak konsisten. Banyak orang mencoba 1-2 kali lalu berhenti. Tubuh butuh waktu untuk beradaptasi. Lakukan minimal 2 minggu untuk merasakan perubahan nyata. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting lagi. Ketika Anda bernapas dalam dengan diafragma, Anda mengaktifkan saraf vagus. Saraf ini menghubungkan otak dengan jantung, paru-paru, dan organ penting lainnya. Ketika saraf vagus aktif, tubuh masuk mode relaksasi. Jantung berdetak lebih lambat dan teratur. Pembuluh darah melebar, hormon stres menurun, dan tekanan darah turun secara alami. Penelitian menunjukkan orang yang melakukan pernapasan diafragma 2 menit, 2 kali sehari, mengalami penurunan tekanan darah sistolik rata-rata 10 hingga 15 poin dalam 4 minggu. Ini setara efek satu jenis obat tekanan darah, tapi tanpa efek samping. Bayangkan apa yang terjadi jika tekanan darah Anda turun 10 poin. Pusing berkurang. Jantung tidak berdebar. Risiko stroke menurun drastis. Anda bisa hidup lebih lama, lebih sehat bersama keluarga. Tolong tekan tombol suka pada video ini jika informasi ini bermanfaat. Dengan menekan suka, Anda membantu video ini menjangkau lebih banyak orang. Sekarang, seperti yang saya janjikan, saya akan bagikan resep tradisional Indonesia yang sangat efektif untuk menjaga kesehatan jantung dan menurunkan tekanan darah. Resep ini sudah digunakan nenek moyang kita sejak ratusan tahun lalu. Bahan mudah didapat, murah, dan aman tanpa efek samping. Bahan-bahannya: jahe segar sebesar ibu jari, 2 ruas kunyit segar, 1 sendok makan madu asli, dan air hangat 200 ml. Cara membuatnya sangat sederhana. Cuci bersih jahe dan kunyit, lalu parut atau tumbuk hingga halus. Masukkan ke gelas, tuang air hangat, aduk rata, lalu saring. Tambahkan 1 sendok makan madu asli. Aduk hingga tercampur sempurna. Proporsi yang tepat: jahe 1 ruas, kunyit 2 ruas, madu 1 sendok makan, air hangat 200 ml. Cara mengonsumsi: minum ramuan ini setiap pagi saat perut masih kosong, sekitar 30 menit sebelum sarapan. Lakukan setiap hari minimal 1 bulan. Jahe melancarkan peredaran darah dan menghangatkan tubuh. Kunyit mengandung kurkumin sebagai antiinflamasi alami untuk melindungi pembuluh darah. Madu memberikan energi dan memperkuat kekebalan tubuh. Penelitian menunjukkan konsumsi kunyit rutin dapat menurunkan kolesterol jahat dan mencegah penumpukan plak di pembuluh darah. Tapi ingat, ramuan tradisional ini pelengkap, bukan pengganti obat dokter. Jika Anda sedang dalam pengobatan, tetap konsumsi obat dan konsultasikan dengan dokter sebelum mengurangi dosis. Sekarang saya ingin bertanya,
Apakah Anda pernah melakukan kesalahan ini tanpa sadar? Apakah Anda pernah mengabaikan gejala tekanan darah tinggi karena menganggap hanya pusing biasa? Tulis di kolom komentar berapa usia Anda dan dari kota mana Anda menonton hari ini. Bagikan juga pengalaman Anda. Sudah berapa lama minum obat tekanan darah? Apakah tekanan darah sudah terkontrol baik atau masih naik turun? Dan jangan lupa, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, atau grup pengajian Anda. Mungkin ada saudara atau teman yang membutuhkan informasi ini. Satu informasi bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Mari kita bahas faktor lain yang penting untuk mengontrol tekanan darah. Faktor pertama adalah pola makan. Kurangi konsumsi garam. Batas aman adalah 1 sendok teh per hari, sekitar 5 gram. Tapi kebanyakan orang Indonesia mengonsumsi 2 hingga 3 kali lipat tanpa sadar. Garam tersembunyi ada di mana-mana. Di kecap, saus sambal, mie instan, kerupuk, bahkan roti. Berhati-hatilah. Pilih makanan segar daripada makanan olahan. Faktor kedua adalah aktivitas fisik. Anda tidak perlu olahraga berat. Cukup jalan santai 30 menit setiap hari. Jalan kaki membuat jantung lebih kuat, pembuluh darah lebih lentur, tekanan darah lebih stabil. Seorang bapak berusia 75 tahun dari Surabaya, Pak Hadi, dulunya sangat malas bergerak. Tekanan darahnya 180/100. Dokter memperingatkan beliau, bisa terkena stroke kapan saja. Setelah saya sarankan jalan santai setiap pagi, awalnya Pak Hadi menolak. Tapi saya terus memotivasi. Akhirnya beliau mau mencoba. Mulai dari 5 menit sehari. Dalam 3 bulan, tekanan darah turun menjadi 140/90. Dalam 6 bulan, 130/80. Hari ini, beliau bisa jalan santai 40 menit tanpa lelah. Faktor ketiga adalah kualitas tidur. Tidur cukup dan berkualitas sangat penting. Kurang tidur membuat hormon stres meningkat, jantung bekerja lebih keras, tekanan darah naik. Usahakan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam. Hindari begadang, hindari kopi atau teh di malam hari. Faktor keempat adalah manajemen stres. Stres adalah musuh terbesar penderita tekanan darah tinggi. Ketika stres, tubuh melepaskan kortisol dan adrenalin yang membuat pembuluh darah menyempit. Cara terbaik mengelola stres adalah pernapasan dalam seperti yang sudah saya ajarkan. Lakukan juga kegiatan yang membuat bahagia. Berkebun, bermain dengan cucu, mendengarkan musik, atau mengaji. Jangan lengah dulu. Ada satu hal sangat penting, tapi sering diabaikan. Periksalah tekanan darah Anda minimal seminggu sekali. Tekanan darah tinggi disebut pembunuh diam-diam karena sering tidak menimbulkan gejala sampai sudah terlambat. Anda bisa merasa sehat, padahal di dalam tubuh pembuluh darah sedang rusak perlahan-lahan. Jantung bekerja terlalu keras, dan suatu hari tiba-tiba Anda terkena stroke. Jangan tunggu sampai terlambat. Catat hasil pengukuran setiap kali. Buat buku catatan khusus. Tekanan darah normal adalah di bawah 120/80. Jika 130/80 atau lebih tinggi, itu sudah hipertensi. Segera konsultasi dengan dokter. Jika 180/120 atau lebih tinggi, itu krisis hipertensi. Segera ke rumah sakit. Jangan main-main dengan tekanan darah tinggi. Ini bisa mempersingkat umur Anda. Tapi jangan takut. Jangan khawatir. Ada solusinya. Dengan melakukan teknik pernapasan 2 menit setiap hari, mengonsumsi ramuan tradisional, menjaga pola makan, berolahraga ringan, tidur cukup, dan mengelola stres, tekanan darah bisa terkontrol baik. Ribuan pasien saya telah membuktikan perubahan gaya hidup sederhana ini sangat efektif. Anda juga bisa. Sebelum saya akhiri, saya ajak Anda bergabung menjadi anggota kanal ini. Dengan menjadi anggota,
Anda dapat konten eksklusif dan kesempatan bertanya langsung kepada saya. Klik tombol bergabung di bawah video ini. Tolong tekan tombol suka. Dengan menekan suka, algoritma YouTube akan merekomendasikan video ini kepada lebih banyak orang. Semakin banyak yang menonton, semakin banyak nyawa diselamatkan. Ingatlah, kesehatan adalah harta paling berharga. Tanpa kesehatan, uang sebanyak apapun tidak ada artinya. Tanpa kesehatan, Anda tidak bisa menikmati waktu bersama keluarga. Tapi dengan kesehatan baik, Anda bisa menikmati hari tua dengan bahagia, bermain dengan cucu, pergi jalan-jalan, beribadah dengan khusyuk, hidup dengan penuh makna. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mulailah dari hari ini. Lakukan teknik pernapasan 2 menit setiap pagi dan malam. Buat ramuan tradisional jahe, kunyit, dan madu. Jaga pola makan. Bergeraklah setiap hari. Tidurlah cukup. Kelola stres dengan baik. Dalam beberapa minggu, Anda akan merasakan perbedaan. Pusing berkurang, jantung tidak berdebar, badan terasa lebih ringan, tekanan darah turun dan terkontrol. Saya percaya pada Anda. Saya tahu Anda bisa melakukannya. Jika Anda menyukai video ini, saya yakin Anda juga akan menyukai video yang sekarang muncul di layar Anda. Saya menyiapkannya khusus untuk para pelanggan setia kanal ini. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani hidup. Sampai jumpa di video berikutnya.